Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing, dosen penguji, dan dosen pengawas di tempat. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Chania Hasgat dengan NPM 6020210026 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian yang berjudul Proses Post-Traumatic Growth pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT. Pada latar belakang ini, membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan post-traumatic growth. Pada post-traumatic growth di sini merupakan sebuah kondisi perubahan secara lebih positif yang dialami individu setelah mengalami trauma pada kehidupannya. Setiap individu ini juga yang mengalami post-traumatic growth akan mengalami peningkatan pada diri mereka. Misalnya memiliki pandangan yang luas, toleransi yang besar, peningkatan apresiasi pada dirinya. Kemudian dilihat dari catatan tahunan Komnas Perempuan 2023 ini mencapai 6.555 atau sebanyak 59% kasus kekerasan yang dialami istri. Ada juga data yang memperlihatkan jumlah sebanyak 22.922 korban atau mencapai 58,4% sebagian besar merupakan kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai istri. Di sini ada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis proses post-traumatic growth dan bagaimana perkembangan individu tersebut ke arah yang lebih positif. Kemudian di sini ada pertanyaan penelitiannya, yaitu bagaimana proses post-traumatic growth pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT. Pada tinjauan pustaka ini membahas tentang post-traumatic growth, yaitu di mana suatu peralihan psikologi seseorang yang mengalami perubahan lebih positif. Hal tersebut dikarenakan hasil dari usaha untuk mengatasi traumanya dari situasi yang tidak sangat menyenangkan dalam hidupnya. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan diri, membangun relasi yang lebih baik dengan orang lain, dapat menghargai kehidupannya, dan membuka peluang baru untuk menemukan hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Adapun di sini dimensi-dimensi dari post-traumatic growth yaitu hubungan dengan orang lain, kemungkinan baru, kekuatan dalam diri, perubahan spiritual, spiritual change, dan yang terakhir ini ada penghargaan hidup, appreciation of life. Di sini ada proses post-traumatic growth. Pada bagian ini menjelaskan tentang proses terjadinya post-traumatic growth, di mana pada bagian ini membagi beberapa proses tersebut menjadi person pre-trauma, seismic event, challenge, challenge, rumination, hingga post-traumatic growth itu sendiri. Di bagian ini menjelaskan bahwa seseorang sebelum mengalami PTG atau post-traumatic growth ini, dia tentunya individu dengan kehidupan yang baik-baik saja tentunya. Biasa disebut sebagai person pre-trauma. Lalu, ketika terjadinya sebuah event yang membuat individu tersebut terguncang, maka akan menyebabkan perubahan skema pada hidupnya, yaitu seismic event, yang menyebabkan timbulnya kejadian-kejadian trauma dengan pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran yang secara berlebihan dan berulang-ulang terus-menerus, biasa disebut rumination. Ketika individu tersebut terjebak dalam pikiran-pikiran negatif tersebut yang berlarut-larut, maka individu tersebut akan berusaha untuk berjuang dengan traumanya tersebut dengan beberapa proses seperti mencari bantuan dan dukungan, yaitu self-disclosure itu sendiri. Dengan begitu, individu akan mulai bisa merefleksikan kehidupannya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, hingga mencapai naratif atau wisdom, hikmah. Di sini juga dibahas mengenai KDRT. KDRT ini seringkali dimaknai tentang tindakan merugikan secara umum, kekerasan
yang merupakan bentuk perilaku yang membahayakan, menge meringan mengerikan, hingga perbuatan yang menyebabkan kematian. Kekerasan ini juga biasanya dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, yang dapat meliputi segala macam bentuk tindakan melalui kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, hingga perkataan-perkataan kasar atau ancaman secara verbal maupun manipulasi secara psikologis itu sendiri. Di sini juga ada beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ketidakseimbangan antara suami dengan istri, ketergantungan ekonomi, kekerasan yang dilakukan, untuk menyelesaikan konflik itu sendiri, persaingan antara suami dengan istri, tekanan psikologis, dan yang terakhir ada perlindungan yang kurang dan proses hukum yang sangat lemah untuk melindungi kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Adapun bentuk-bentuknya yaitu kekerasan fisik berupa kekerasan seperti tendangan, tamparan, pukulan, atau seretan. Kemudian kekerasan psikis biasanya disebut dengan kekerasan verbal. Ada juga kekerasan seksual, yang terakhir ada penelantaran rumah tangga. Kemudian di sini ada metode penelitian. Pada pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe fenomenologi. Sumber data yang akan diambil ini sesuai dengan kualifikasinya, yaitu seorang perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama pernikahannya, khususnya KDRT yang dialami dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, serta sudah bercerai hidup minimal 1 tahun dengan lamanya usia pernikahan yang telah dijalani 1 sampai 15 tahun usia pernikahan. Kemudian di sini peneliti juga menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purpose sampling, untuk pengambilan datanya. Kemudian teknik pengambilan datanya ini menggunakan metode wawancara mendalam, in-depth interview, dengan dibarengi dengan proses observasi yang berlangsung selama proses wawancara itu berlangsung juga. Instrumen pengumpulan datanya ini yaitu pedoman wawancara dan alat perekam itu sendiri. Teknik analisis datanya saya menggunakan coding, kategorisasi, tematisasi, analisis interkasus, dan analisis antar kasus pada hasil penelitian yang saya teliti. Interpretasi hasil analisis dan membuat kesimpulan itu sendiri. Pada keabsahan penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu melakukan wawancara tambahan dengan teman terdekat atau keluarga dari informan untuk menguji kredibilitas yang telah diperoleh dari informan utama, yaitu significant others. Isu etika penelitian ini saya menggunakan lembar informed consent dan lembar pernyataan persetujuan partisipan dalam wawancara. Di sini ada hasil penelitian yang ditunjukkan dari informan T, informan N, dan informan Y. Pada hasil penelitian ini terdapat person pre-trauma sendiri sebelum terjadinya trauma. Pada person pre-trauma ini menjelaskan tentang bagaimana informan-informan ini menikah, bagaimana informan ini perbedaan usia informan dengan mantan suaminya, kapan informan menikah dengan suaminya, dan berapa lama informan ini menikah dengan mantan suaminya. Ada juga di sini traumatic event. Traumatic event sendiri ini ada berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, penelantaran ekonomi pada informan T. Kekerasan fisiknya berupa tamparan, pukulan, tonjokan yang mengakibatkan mimisan, lebam-lebam, dan giginya patah pada informan T. Kekerasan verbal juga berupa cacian seperti anjing, bangsat yang dilontarkan oleh mantan suaminya. Penelantaran ekonomi pun dijelaskan pada informan T ini kurangnya nafkah yang diberikan. Pada intensitas kekerasan ini berlangsung selama 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, dengan pemicunya yaitu watak yang keras yang dimiliki oleh mantan suaminya, tidak ingin kalah dan salah, emosional, temperamen, dan rasa cemburu, dan masalah uang pada penelantaran ekonomi tersebut. Traumatic event yang dialami oleh informan N berupa kekerasan fisik, sama seperti informan T, yaitu tamparan, dorongan, dan diseret mengakibatkan luka-luka lebam di seluruh area hingga mata, yang menyebabkan informan ini tidak sadarkan diri.
Kekerasan verbal juga dialami seperti cacian yang dilontarkan oleh mantan suaminya. Intensitasnya ini selama setahun 3 sampai 5 kali menurut informan N yang dipicu oleh orang ketiga dalam rumah tangganya. Dan dari pihak keluarga, mantan suami ini membela dan mendukung perselingkuhan mantan suami ini. Pada informan R ini, dijelaskan traumatic event-nya ini berupa kekerasan fisik berupa mencekik, mendorong, menyeret, membekap mulut, dan menjambak, hingga penelantaran ekonomi yang tidak diberikan nafkah layak selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian intensitas yang dirasakan oleh informan R ini kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali. Ketika ada masalah, hampir 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan ini yang dipicu oleh ketidakjujuran suaminya terhadap R ini. Dan intensitas komunikasi mantan suaminya dengan istrinya yang terlalu berlebihan. Di sini juga munculnya traumatic event pada ketiga informan. Setelah 3 informan ini mendapatkan traumatic event, informan ini masuk kepada fase di mana yang biasa disebut intrusive rumination, yaitu perasaan yang muncul pada informan T ini berupa marah, kecewa, tertekan, banyak pikiran negatif yang muncul dan, tidak ada merasakan rasa takut pada dirinya ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pada informan N ini, munculnya perasaan takut, cemas, tertekan, banyak pikiran juga, sedih, mengurung diri selama berminggu-minggu hingga, kesulitan untuk makan. Hingga informan N ini, eee mengurung diri, menarik diri dari lingkungan, sosialnya. Pada informan R juga, ini timbulnya perasaan yang muncul yaitu marah, kecewa, cemas, tertekan, banyak pikiran, rendah diri, tidak percaya diri, hingga mengakibatkan terganggunya aktivitas juga. Dengan menarik diri dari lingkungan, tidak nafsu makan juga, hingga, mengakibatkan tubuhnya turun drastis pada kurun waktu 2 bulan. Pada informan N ini dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian setelah intrusive rumination tersebut, ketiga informan mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Pada informan T, mendapatkan dukungan dari ibu dan teman terdekatnya dan tetangga-tetangganya. Pada informan ini mendapatkan dukungan dari kakak-kakaknya untuk membela informan N ini untuk melaporkan ke pihak berwajib jika mantan suaminya memberikan kekerasan dalam rumah tangganya lagi. Pada informan R ini juga mendapatkan dukungan dari mantan pacarnya dan keluarganya juga. Setelah mendapatkan dukungan, ketiga informan ini masuk kepada fase deliberate rumination, di mana pada proses ini individu mulai berpikir lebih positif, mulai membangun pemikiran baru, mulai mempertimbangkan beberapa masalah-masalah yang lalu, hingga akhirnya bisa mengatasi perasaan-perasaan tersebut dengan kuat dan bisa berdamai dengan hal tersebut. Dengan membangun pemikiran, pada informan T itu mendengarkan nasihat-nasihat dan masukan yang sebelumnya informan T ini tidak hiraukan, dan mempertimbangkan untuk, bercerai dengan mantan suaminya karena tidak dinafkahi secara layak, mantan suaminya juga sudah menikah lagi dan tidak bertanggung jawab pada pernikahannya. Pada informan T ini juga, cara mengatasi perasaan tidak nyamannya ini dengan tidak dihiraukan, selalu berpikir untuk meninggalkan suaminya ini, dengan fokus bekerja dan mengurus anak, hingga mencapai pada proses perceraian itu sendiri dengan kurun waktu 3 bulan, dan semua yang mengurus, proses perceraian itu adalah pada informan T itu sendiri. Pada fase deliberate rumination ini, pada informan N, cara membangun pikiran yang baru itu untuk bangkit dengan bekerja dan merantau ke luar Pulau Jawa, yaitu Pulau Kalimantan, untuk bisa, eee, lebih berdamai lagi. Kemudian setelah membangun pemikiran baru ini pada informan N dapat mempertimbangkan lagi untuk bercerai, dikarenakan informan N ini sudah tidak mau lagi digantung hubungannya oleh suaminya, karena mantan suaminya ini sudah meninggalkan N selama berminggu-minggu tanpa ada kejelasan. Kemudian keluarga dari suami informan N ini, turut ikut campur selalu dalam rumah tangganya.
Kemudian cara mengatasi perasaan tidak nyamannya dengan bekerja keras dan mempercantik diri, ujar N. Kemudian hingga akhirnya N ini bisa masuk pada proses perceraian. Yang mengurus proses perceraian ini adalah mantan suaminya. Eh, N hanya ikut hadir selama 2-3 kali, ujar significant others. Kemudian pada fase ini juga yang dijelaskan pada informan ini membangun pemikiran baru dengan memikirkan masa depan, sibuk membuat konten dan bekerja. Kemudian mempertimbangkan perceraian karena tidak ingin dibohongi lagi, tidak ada ingin perselingkuhan dalam keluarganya, mempertimbangkan jika anaknya lahir tidak ingin berada di lingkungan yang mengalami kekerasan. Sehingga informan R ini mengatasi perasaan tidak nyamannya dengan cara bekerja, membuat konten, dan mengembangkan bisnis-bisnisnya yang sebelumnya saat R menikah ini ia tidak melanjutkan lagi. Setelah mengatasi perasaan tidak nyaman tersebut, R mulai bangkit dan masuk kepada proses perceraian yang dibantu oleh mantan pacarnya untuk bisa keluar dari eh, hubungan yang tidak sehat tersebut. Dengan cara mantan pacarnya ini membantu untuk berkomunikasi dengan mantan suaminya dan yang mengurus proses perceraian pada hubungan rumah tangga R dengan mantan suaminya ini yaitu sepenuhnya oleh mantan suaminya itu sendiri. Dengan proses-proses yang dialami dan dilalui oleh ketiga informan ini akhirnya masuk kepada fase atau proses, yaitu pada proses wisdom, biasa disebut sebagai hikmah. Hikmah yang didapatkan oleh informan T ini berupa pembelajaran hidup, memiliki pribadi yang tidak mudah marah, tidak mudah emosi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena sebelumnya pada mantan suaminya itu informan T dengan mantan suaminya memiliki perbedaan agama sehingga informan T merasa jauh dari Tuhan. Pada informan N, hikmah yang didapatkan yaitu pembelajaran hidup juga, lebih ikhlas menjalani hidup, tidak gampang emosi, berkomunikasi, memiliki komunikasi yang baik. Pada informan R, hikmah yang didapatkan adalah pembelajaran hidup juga, meningkatnya kepercayaan diri, lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih dekat dengan Tuhan juga karena meningkatnya sholat-sholat sunnah dan doa-doa, sehingga lebih tenang dan ikhlas. Pada penutup, ada kesimpulan yang disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada ketiga informan, yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga menunjuk pada proses post-traumatic growth yang berbeda-beda tentunya. Kemajuan yang lebih positif menunjukkan peningkatan apresiasi terhadap kehidupan, perbaikan dalam hidup, interpersonal yang lebih baik, lebih bermakna, penguatan diri, perubahan dalam prioritas itu sendiri, serta peningkatan pemahaman spiritualitas pada informan dan memiliki dampak yang berbeda pula, terlihat dari ketakutan untuk menjalani hubungan baru yang dilihat oleh informan N dengan informan R yang belum berani untuk melanjutkan memiliki hubungan yang baru. Berbeda dengan informan T sudah memiliki hubungan baru, yaitu pada tahun 2020 informan T sudah menikah dengan suaminya yang sekarang. Pada diskusi di sini, dari temuan penelitian ini sejalan dengan pernyataan Tendenci dan Calhoun bahwa proses post-traumatic growth yang terjadi pada seseorang berhasil mengatasi tantangan dan guncangan hidupnya yang berat. Pada dasar post-traumatic growth mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih positif. Setiap informan memiliki proses dan dampak-dampak yang berbeda sesuai dengan yang diungkapkan oleh Santoso 2019 bahwa dampak KDRT ini pada perempuan tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang. Biasanya korban KDRT akan mengalami gangguan psikis. Selain itu, proses individu untuk bangkit dari keterpurukan juga memiliki perbedaan. Pada prosesnya juga ini menunjukkan kondisi individu telah menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan.
Yang tadinya individu ini memiliki pemikiran negatif yang berulang-ulang, akhirnya individu ini bisa bangkit dan kuat untuk hingga akhirnya bercerai dan berdamai pada kehidupannya. Pada proses ini juga tergambar melalui perilaku informan yang sudah berdamai dengan kejadian trauma tersebut dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Pada proses ini juga informan lebih menghargai kehidupannya menurut Bahrami dan lain-lain 2015 mengatakan bahwa individu yang mencapai tujuan hidupnya merupakan salah satu cara individu untuk menghargai hidup yang menunjuk individu tersebut telah melalui proses post traumatic growth itu sendiri. Kemudian di sini ada keterbatasan kurangnya literatur mengenai proses post traumatic growth yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Melakukan wawancara terhadap informan secara online, hal ini membuat peneliti ini sulit untuk observasi secara lebih mendalam karena keterbatasan hanya melihat dari layar komputer saja. Keterbatasan waktu juga untuk mewawancarai signifikan other sehingga peneliti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Selain itu, beberapa informan masih kurang terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti kepada informan. Mungkin sekian pemaparan hasil penelitian yang saya teliti selama 3 bulan terakhir. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan penelitian ini saya bisa mendapatkan nilai yang cukup baik untuk mendukung saya mendapatkan gelar sarjana psikologi ini. Mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. Saya Chania Hasgat dengan NPM 6020210026 mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan dosen pengawas telah memberikan kesempatan dan waktunya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.